Keduanya menemukan harta yang berharga, tetapi satu dengan sengaja, satu dengan tanpa sengaja. Di dalam kehidupan kita, mungkin saudara pergi ke retreat, saudara mungkin dalam keadaan ingin sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang tidak sengaja mencari akan Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu untuk kita tahu, apakah kita menemukan akan harta yang terpendam itu? Apakah kita menemukan sesuatu yang berharga yang akan menjadi kehidupan di dalam kehidupan daripada kita? Sesuatu yang kita lihat di dalam ayat ini, yaitu pada saat ayat ini berkata, mereka menjual miliknya. Mereka menjual miliknya. Kenapa mereka menjual miliknya? Karena semua miliknya tidak berharga lebih daripada apa yang dia inginkan. Ada amin, saudara? Kalau saya mempunyai yang lebih berharga daripada apa yang saya inginkan, maka dari itu saya tidak akan menjual barang yang berharga lebih daripada maksud saya. Kalau saya ini misalnya mempunyai sebuah cincin yang sangat berharga, maka dari itu saya tidak akan menjual cincin ini untuk mendapatkan sesuatu barang yang lain. Ada amin. Tetapi di dalam ayat ini katakan mereka menjual seluruh akan miliknya. Karena apa? Karena yang dia dapatkan lebih daripada apa yang mereka punya. Apa yang dia akan tukarkan lebih daripada apa yang dia punyai saat itu. Maka dari itu dia menjual akan seluruhnya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ini. Sesuatu yang menarik. Kenapa ayat di dalam Alkitab ini katakan menjual? Ayat ini sekali lagi firman Tuhan itu tidak pernah menuliskan sesuatu yang keliru. Ayat di dalam firman Tuhan tidak katakan bahwa mereka menukarkan. Kalau menukarkan berarti value-nya menukarkan berarti value-nya sama. Tetapi dia menjual lebih dahulu semua miliknya dan dia membeli. Sesuatu perkataan menjual berarti tidak ada sedikit pun yang masih ada di dalam dirinya. Kalau saya menjual akan cincin saya, berarti cincin ini tidak ada di dalam kehidupan saya lagi. Ada amin, saudara. Kalau saya menjual akan sesuatu, berarti barang itu sudah bukan milik saya lagi. Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa untuk mendapatkan akan mutiara yang berharga, untuk mendapatkan akan harta yang indah, kita harus menjual lebih dahulu. Menjual lebih dahulu apa yang dulu menjadi hobi kita. Kita harus menjual dahulu apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjual lebih dahulu apa yang mungkin menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Semuanya kita jual untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kita punyai sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengucap syukur kepada Tuhan karena saya pernah melihat ada seseorang ya di antara kita dan juga pada saat itu pernah terjadi di kota Austin juga pada saat kita melayani di sana. Ada seorang karena dia menemukan sesuatu yang berharga, yaitu kehidupan yang kekal. Maka dari itu, saudara, satu video game yang saat itu harganya ratusan dolar, saya bersama-sama pada saat itu membuang bersama-sama di kotak garbage. Semua yang dia mungkin dulu sukai, yang menjadi hobinya yaitu video game, berhari-hari dia main video game. Tetapi dia angkut semuanya dan dia katakan, aku mau buang semuanya. Menjual berarti ada sesuatu harga yang harus dibayar.
Sesuatu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu. Menjual semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Berani untuk meninggalkan, berani untuk membuang. Dan disinilah bukan menjadi miliknya lagi. Perkataan daripada Alkitab katakan bahwa orang ini menjual. Bukan hanya sekedar untuk menukarkan, tetapi orang ini menjual untuk mendapatkan. Orang ini tidak sekedar untuk menggadaikan, kalau menggadaikan bisa menjadi miliknya kembali. Tetapi firman Tuhan katakan orang ini menjual dan uangnya untuk membeli akan mutiara yang indah. Memberi harta yang indah, yang lebih berharga daripada apa yang miliknya. Seringkali di dalam kehidupan kita, saya ingin untuk bersama-sama saudara merenungkan akan hal ini. Saya percaya akan ayat ini dituliskan untuk kita semua. Untuk kita berpikir, sudahkah kita menemukan? Pertama pertanyaannya. Yang kedua, sudahkah saudara mendapatkan? Banyak orang mungkin hanya sekedar menemukan. Tetapi jarang atau tidak banyak orang sampai mendapatkan. Orang yang mendapatkan, orang yang berani membayar harganya. Orang yang mendapatkan, yang mau untuk hidupnya mengalami sesuatu, mungkin sesuatu penderitaan sementara yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Menanggalkan sesuatu, mungkin saudara harus menanggalkan akan hobi saudara, seperti saya katakan. Mungkin saudara harus menanggalkan akan pekerjaan saudara. Mungkin saudara kaget pada saat saya mengatakan pekerjaan. Ada orang-orang yang mana mengalami sesuatu yang lebih berharga, berani melepaskan pekerjaannya. Karena apa? Karena pekerjaannya tidak benar di hadapan Tuhan. Orang ini berani menjual akan pekerjaannya, meninggalkan akan pekerjaannya. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan yang lebih mulia. Mendapatkan yang lebih berharga. Dia berani untuk menanggalkan, berani untuk meninggalkan akan pekerjaannya. Mendapatkan sesuatu yang untuk kekekalan. Ada orang yang berani meninggalkan pekerjaannya karena sesuatu sesuatu pekerjaan yang tidak baik di mata Tuhan. Ada orang yang berani untuk meninggalkan akan girlfriend-nya, meninggalkan akan boyfriend-nya untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yang mulia itu. Ada seseorang memutuskan akan boyfriend-nya, memutuskan akan girlfriend-nya untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana di dalam kehidupan saudara? Apakah kita mau untuk membayar, untuk mendapatkan, untuk memiliki akan harta yang terpendam? Apakah kita hanya sekedar menemukan? Menemukan is not enough. Banyak orang hanya sekedar menemukan, tetapi tidak berani untuk membayar, untuk membeli akan sesuatu harta yang seperti firman Tuhan katakan. Banyak orang hanya sekedar akan mendengar akan firman Tuhan. Mungkin retreat demi retreat kita hadir, tetapi hanya mendengar akan firman Tuhan. Kenapa tidak menjadi kehidupan? Karena tidak berani membayar akan harganya. Hanya sekedar menemukan, tetapi tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Kenapa tidak terjadi perubahan? Karena tidak berani membayar harga. Berapa banyak berani membayar harga? Saudara nggak perlu angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara yang berani membayar harga?